Saat itu Qian Heng terus menunggu Cheng Yao pulang ke rumah, namun setelah sekian lama ditunggu Cheng Yao malah tak kunjung pulang. Para petugas yang akan membawa barang-barang Qian Heng pun terlihat sudah tidak sabaran menunggu. Akhirnya Qian Heng pergi dari rumah itu tanpa berpamitan dengan Cheng Yao. Tak berselang lama Cheng Yao pun pulang ke rumah dan ia melihat barang-barang Qian Heng yang sudah tidak ada lagi di kamarnya. Cheng Yao terlihat sedih dan kesepian karena kepergian Qian Heng dari rumah itu. Sementara itu Qian Heng pun merasakan hal yang sama, bahkan ia hanya ditemani oleh sebuah boneka. Keesokan harinya mereka masih bekerja seperti biasa, namun sikap Qian Heng pada Cheng Yao terlihat sangat cuek. Lalu ketika Qian Heng melihat kotak bekal yang ada di meja Cheng Yao, ia langsung mengingat ketika Cheng Yao memasak makanan untuk dirinya. Hal itu membuat Qian Heng berpikir jika bekal tersebut disiapkan Cheng Yao khusus untuknya, tetapi saat jam makan siang tiba Cheng Yao malah ingin memakan bekal tersebut. Akhirnya Qian Heng langsung memberikan tugas pada Cheng Yao agar Cheng Yao memberikan bekal itu untuk dirinya, dan usaha Qian Heng hampir saja gagal karena bau, namun keberuntungan masih berada di pihak Qian Heng sebab ia berhasil membawa pulang bekal buatan Cheng Yao. Lalu sesampainya di rumah Qian Heng langsung memakan bekal tersebut. Di hari berikutnya tiba-tiba saja Cheng Yao menghubungi Qian Heng. Ternyata Cheng Yao ingin bertemu dengan bosnya itu. Hal itu membuat Qian Heng merasa sangat menantikan kedatangan Cheng Yao, sekretaris cantiknya itu. Tak berselang lama Cheng Yao pun ada di sana. Melihat penampilan Cheng Yao yang begitu cantik membuat Qian Heng sangat terpukau, bahkan Qian Heng malah berpikir jika Cheng Yao ingin membujuknya untuk kembali tinggal bersamanya, tetapi ternyata Cheng Yao datang bersama teman-teman yang lain untuk merayakan ulang tahun Qian Heng. Mengetahui hal itu membuat Qian Heng tidak terlalu bahagia, namun mereka semua tetap membuat acara tersebut. Wu Jun juga membawa mereka semua untuk melihat kemewahan rumah Qian Heng. Di pertengahan acara Qian Heng mengajak Cheng Yao ke ruangannya untuk mengerjakan tugas, bahkan Qian Heng juga membawa makanan untuk Cheng Yao. Tak hanya itu, Qian Heng pun diam-diam terus memandangi sekretarisnya itu sampai Qian Heng tidak sadar jika buku yang ia baca terbalik. Hal tersebut membuat Qian Heng menjadi sangat malu. Setelah beberapa waktu Cheng Yao pun tertidur karena kelelahan. Hal itu membuat Qian Heng langsung menyelimutinya, namun Cheng Yao malah terkejut. Kemudian Cheng Yao bergegas pergi dari ruangan itu. Cheng Yao juga kembali untuk memberikan Qian Heng sebuah hadiah. Tak disangka saat melihat hadiah tersebut Qian Heng menjadi begitu terkejut sebab tertera tulisan jika Cheng Yao mencintai Qian Heng, bahkan Cheng Yao ingin memiliki seorang anak bersama bosnya itu. Setelah itu Qian Heng pun ikut bergabung dengan semua karyawannya. Kali ini Wu Jun mengajak mereka untuk bermain petak umpet, dan siapa yang bisa menemukan Qian Heng maka akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 yuan. Mengetahui hadiah itu membuat semua orang langsung ingin bermain. Lalu ketika permainan dimulai hanya Cheng Yao lah yang berhasil menemukan Qian Heng. Keberhasilan itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Kemudian mereka semua kembali berkumpul. Cheng Yao juga mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Wu Jun. Tak hanya itu, Qian Heng pun mengizinkan Cheng Yao untuk meminta sebuah permainan dan Cheng Yao bebas mengatakan apapun yang ingin ia katakan. Awalnya Qian Heng terlihat mengharapkan kata-kata atau permintaan yang indah dari Cheng Yao, tetapi ternyata Cheng Yao malah meminta kenaikan gaji. Hal tersebut langsung membuat Qian Heng menjadi sangat kesal. Lalu Qian Heng juga tetap mendapatkan kue dari semua karyawan yang ada di sana.